Selamat Hari Minggu anak-anak. Senang sekali bisa bersama kalian lagi di Marolong Olong Time. Saya lagi di Balige dan mataharinya cerah sekali dan udaranya juga segar. Ngomong-ngomong, berapa banyak telur yang kalian dapat minggu lalu? Saya harap kalian dapat banyak. Tapi sebelum kita mulai, kami akan mengajarkan kalian satu lagu bahasa Inggris. Halo anak-anak, adik-adik. Selamat hari Minggu anak-anak. Nama saya Miss Iris. Saya Miss Jewel. Sekarang kami di Filipina. Mari kita bernyanyi. Ayo kita memuji Tuhan. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Kalian tahu saya di mana? Ya, kalian benar. Saya lagi di sawah. Lihatlah tanaman padi ini. Butuh waktu 3 bulan. Padi ini tumbuh jadi beras untuk dimasak, jadi nasi, atau nasi goreng, atau apapun yang kalian suka. Cerita kita hari ini adalah tentang seorang petani yang pergi menanam beberapa benih. Dengarkan baik-baik dan nanti beritahu saya apa yang terjadi dengan benih-benih yang sudah ditanam. Anak-anak, apakah kalian sudah siap mendengar cerita kita? Suatu hari, Yesus pergi dan duduk di tepi pantai, dan banyak orang yang berkumpul di sekitarnya. Hai Yesus! Halo semuanya, Lalu, Yesus naik ke atas perahu dan bercerita kepada mereka tentang suatu perumpamaan. dengarkan cerita ini. Lalu, Yesus mulai cerita. Ada seorang penabur pergi keluar untuk menaburkan benih-benihnya. Hari ini hari yang bagus dan cuacanya cocok untuk menanam benih. Ia menabur benih-benih itu di ladangnya. Tetapi sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, dan burung-burung datang dan memakan benihnya. Saat ia terus menabur benih-benih itu, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Memang benihnya cepat tumbuh karena tanahnya dangkal, tetapi cepat juga layu karena di bawah panas matahari dan karena akarnya tidak dalam. Lalu benih itu mati. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Benihnya tumbuh sebentar, tapi kemudian semak duri menghimpit benihnya sampai mati. Lalu sebagian lagi jatuh ke tanah yang subur. Benih-benih ini tumbuh dan menghasilkan bahkan 100 kali lipat. Kemudian, murid-murid Yesus mendatangi Yesus dan berkata, Hei Yesus! Ya, Apa arti perumpamaan tadi? Yesus berkata, penabur yang menanam benih itu artinya orang yang membawa firman Tuhan kepada orang lain. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Oh, apa artinya? Dan setan datang langsung merampas firman itu.
Yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan langsung menerima firman itu dengan gembira. Tapi karena mereka tidak punya akar yang dalam, mereka tidak bertahan lama. Mereka langsung murtad ketika ada masalah atau tidak diperlakukan baik karena percaya kepada firman Tuhan. Yang jatuh di semak berduri adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi langsung dihimpit oleh kekhawatiran hidup ini dan ingin hal yang lain. Sekarang, yang jatuh ke tanah yang subur adalah mereka yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari yang telah ditanam. Jadi, bisa kalian beritahu saya apa yang terjadi dengan benih-benihnya? Kalian tahu anak-anak, firman Tuhan itu berkuasa dan memberikan kehidupan kepada siapa saja yang mendengarkannya dan menyimpannya di dalam hatinya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang telah menerimanya, yang percaya dalam namanya, dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah." Percaya, menerima. Apa maksud dua kata ini? Percaya artinya bukan hanya sekedar tahu dalam pikiranmu bahwa Yesus hidup, tetapi menerima ke dalam hatimu kebenarannya bahwa Yesus adalah juru selamatmu dan bahwa Dia telah mati untuk menyelamatkan kalian dari dosa. Jadi, bagaimana kalian menerima Yesus ke dalam hatimu? Saya akan kasih satu contoh cara berdoanya. Tapi, kalian harus berdoa kepada Yesus dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Aku percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkanku dari dosa-dosaku. Karena Engkau mengasihiku dan Engkau tidak mau aku masuk neraka. Tolong ampuni aku atas dosa-dosaku, dosaku yang lalu, dosaku sekarang, dan dosaku yang di masa depan. Dan aku minta supaya Engkau tinggal dalam hatiku hari ini. Aku mengasihimu dalam nama Yesus. Amin. Yesus melihat hatimu hari ini dan Dia menghargai mereka yang percaya kepadanya. Biarlah hatimu seperti tanah yang subur, di mana firman Tuhan dapat bertumbuh dan kemudian memberkati orang banyak dengan cara memberitakan tentang kasih Yesus. Goodbye anak-anak! Sampai jumpa lagi minggu depan. Horas!